Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda sehat selalu. Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata kembali berulah di Puncak, Papua Tengah. 2 unit rumah milik Bupati Puncak Elvis Tabuni dan kantor distrik Omukia dibakar. Bersama saya Gede Satria, inilah Anyus Malam selengkapnya untuk Anda. Kelompok kriminal bersenjata melakukan aksi penembakan terhadap rumah warga dan gereja di Kampung Pinapa, Papua Tengah pada hari Minggu lalu. KKB mengklaim tempat tersebut dijadikan sebagai pos militer oleh TNI dan Polri. Namun hal itu dibantah oleh Satgas Damai Kartens. Mereka mengklaim hal itu sebagai bentuk propaganda untuk membenarkan tindakan penyebaran teror mereka. Telah terjadi aksi pembakaran di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada hari Minggu, tanggal 6 Juli 2025, dan menyasar kepada 2 unit rumah milik Bapak Bupati Puncak, Elvis Tabuni, serta kantor distrik Omukia. Kami tegaskan bahwa fasilitas sipil yang dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata, termasuk rumah dinas Bupati, kantor distrik, gereja, sekolah, dan puskesmas, tidak digunakan sebagai pos militer oleh TNI maupun Polri. Tuduhan tersebut adalah bentuk propaganda sistematis yang bertujuan menciptakan ketidakpercayaan publik dan memecah belah persatuan masyarakat. Selain rumah dinas Bupati Puncak dan kantor distrik, KKB juga membakar 4 bangunan lain di Kampung Pinapa, yakni 1 unit gereja, puskesmas, dan 1 unit bangunan sekolah. Tidak ada korban akibat pembakaran ini dan situasi di lokasi saat ini berangsur kondusif dan dikuasai oleh Satgas Damai Kartens. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Pemirsa, dari Papua kita beralih ke Jawa Timur. Dituduh sebagai anggota gangster, seorang remaja di Sidoarjo babak belur dikeroyok komplotan pemuda. Ironisnya, 4 di antara pelaku merupakan anak di bawah umur. Pengeroyokan terhadap remaja terjadi di kawasan Candi Sidoarjo, Jawa Timur. Korban dikeroyok hingga tidak sadarkan diri setelah diteriaki sebagai anggota gangster. Akibatnya korban mengalami luka parah hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Dari hasil penyelidikan polisi, korban ternyata bukan anggota gangster, melainkan hanya seorang pemuda yang kebetulan melintas di lokasi kejadian. Sementara kelompok pelakulah yang terbukti sebagai anggota gangster. Dalam kasus ini polisi menangkap 7 orang pelaku di mana 4 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Modusnya pelaku sakit hati karena korban berusaha membubarkan aksi balap liar yang sedang dilakukan oleh pelaku. Salah satu pelaku yang ada di belakang ini meneriaki, "Wih, gangster," karena tahu di sebelahnya ada balap liar, lagi rame-rame, ada warga juga di sekitar banyak. Alhasil mereka percaya dengan teriakan salah satu dari tersangka itu. Alhasil korban ini posisi paling belakang langsung dipepet, dijatuhkan dari motor, langsung dikeroyok atas teriakan dari salah satu tersangka ini. Untuk kepentingan pemeriksaan, para pelaku ditahan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pekerja seks komersial yang membuka layanan di kawasan ibu kota Nusantara ditemukan tewas mengenaskan. Pelaku yang sempat kabur ditangkap di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Bermodalkan rekaman ponsel korban, polisi mendeteksi keberadaan terduga pelaku di Cianjur, Jawa Barat. Selanjutnya, polisi menangkap RNF tanpa perlawanan. Kepada polisi, pelaku mengenal korban melalui layanan kencan berbasis aplikasi. Sementara saat diperiksa terkait modus, pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran tersulut emosi akibat ucapan korban. Jadi pada saat si tersangka ini minta extra time, tetapi korban tidak mengiyakan sehingga sakit hati. Kemudian dilakukan penganiayaan dengan cara
Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti 1 unit ponsel milik korban. Dari Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara tewasnya seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri di kamar kosnya. Polisi masih menyelidiki penyebab tewasnya korban. Olah tempat kejadian perkara digelar petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Menteng di rumah indekos Godia di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat pada sore tadi. Polisi juga memeriksa sejumlah ruang lainnya di indekos, halaman depan, serta tempat sampah. Tujuannya untuk mencari petunjuk tewasnya Arya Daru Pangayunan. Polisi juga memasang garis kuning agar lokasi kejadian tetap steril selama proses penyelidikan. Meski korban ditemukan tewas secara tidak wajar, polisi belum bisa memastikan penyebab tewasnya korban. Polisi memastikan tidak ada barang berharga korban yang hilang. Itu yang masih kita lakukan penyelidikan. Bagiannya masih dilakukan. Cuman perkembangannya nanti ya. Ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada barang yang hilang. Jenis kelaminnya laki-laki. Kerjaannya apa Pak? PNS. Di? Ya belum tahu, masih kita dalam penyelidikan. Ya, sebelum pemirsa, seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri ditemukan tewas mengenaskan di sebuah kamar kos di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa pagi. Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban dipenuhi lilitan lakban. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi sebuah kos di kawasan Gondang Dia, Menteng, Jakarta untuk mengidentifikasi jasad korban. Saat ditemukan, kondisi korban cukup mengenaskan di mana seluruh kepala dan wajah terlilit lakban. Korban diketahui bernama Arya Daru Pangayunan, pria asal Jalan Munggur, Yogyakarta, yang berprofesi sebagai diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri. Kecurigaan tewasnya korban bermula dari istrinya yang kesulitan menghubungi ponsel korban sejak 2 hari lalu. Istri korban kemudian meminta penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Kondisinya, informasi yang saya dapatkan dari penjaga kosan bahwa yang bersangkutan kepalanya dililit lakban, tapi saya belum bisa memastikan lakbannya jenis apa. Yang jelas itu warna kuning lakbannya, dan kemudian dalam posisi tidur telentang, kakinya ketekuk dan berada di bawah selimut. Jadi ketika penjaga kosan masuk, itu ditarik selimutnya. Polisi kini masih menyelidiki tewasnya korban dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi serta memeriksa rekaman kamera pengawas. Selanjutnya jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, seorang pasien mengalami kritis dan dirujuk ke Rumah Sakit Wilayah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur dengan menggunakan perahu kecil. Pasien lansia ini terpaksa diangkut memakai perahu nelayan akibat speedboat yang disediakan pemerintah tak beroperasi dengan alasan dana operasional untuk BBM telah habis terpakai. Beginilah kondisi M. Wani, seorang pasien dari Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Ia terlihat sedang terbaring di sebuah perahu kecil saat hendak dirujuk ke sebuah rumah sakit kota setempat. Pasien lansia berjenis kelamin pria ini terlihat didampingi pihak keluarga dengan kondisi kritis. Terpasang selang infus dan oksigen di bagian tubuhnya. Pihak keluarga membawa ke puskesmas, namun kondisi tubuhnya bertambah memburuk sehingga dirujuk ke rumah sakit di wilayah Sampang dengan menggunakan kendaraan ambulans laut atau speedboat. Akibat speedboat yang disediakan pemerintah diduga tidak beroperasi, pasien terpaksa dibawa dengan menggunakan perahu kecil. Kejadian ini pun viral di media sosial. Memang sudah ada speedboat, sudah ada nakodanya juga, sudah ada wakilnya juga. Nah, tetapi karena memang terkendala BBM. Lagi.
Setelah pasien berada di rumah sakit Sampang, kondisi sempat diketahui membaik, namun tak lama kemudian kondisi pasien dikabarkan kembali memburuk dan dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit Sampang Minggu siang. Dari Sampang, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, BNN Provinsi Sumatera Barat mengungkap peredaran narkotika lintas provinsi. 3 orang pelaku kurir narkoba jaringan lapas ditangkap di daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sebanyak 17 kg narkotika jenis ganja asal Aceh disita petugas. Petugas BNNP Sumbar melakukan pengepungan terhadap sebuah mobil di kawasan Bukit Tinggi, Sumatera Barat setelah dilakukan pengintaian dari perbatasan Sumatera Barat dan Sumatera Utara. 3 orang pelaku yang berada di dalam mobil, diantaranya 2 laki-laki dan 1 orang perempuan, diduga merupakan kurir narkoba. Mereka berhasil ditangkap bersama 17 paket besar narkotika jenis ganja kering seberat 17 kg. Ketiga pelaku mengaku merupakan kurir narkoba jaringan lapas yang diperintah oleh seorang napi di Lapas Sawah Lunto yang saat ini tengah dikembangkan. Sekarang ada modus baru, mereka berpindah-pindah. Dari penyambungan mereka naik motor dengan model pos itu kiri kanan, kemudian ditransit di suatu tempat dibawa ke kendaraan. Itu modus mengelabui petugas. Ketika kita dapat informasi yang membawa itu adalah pakai motor, ternyata begitu di lapangan mereka bawa kendaraan. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.